Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Leni. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan fungsi analitik dan fungsi harmonik. Yang pertama yaitu fungsi analitik. Dengan definisi, fungsi f(x) disebut analitik pada D jika f aksen Z atau turunan dari Z ada untuk setiap Z himpunan D, atau fungsi Z dikatakan analitik di titik Z0 apabila derivatif f aksen Z ada tidak hanya di Z0 tapi di sembarang lingkungan Z0. Fungsi analitik pada definisi tersebut ada hubungannya antara diferensiabilitas dan analitas fungsi di suatu titik. Tetapi keduanya tidak sama karena analisitas fungsi di suatu titik berakibat pada diferensiabilitas, tetapi tidak sebaliknya, yang disebabkan bahwa f aksen Z atau turunan dari Z bisa ada pada sembarangan jenis himpunan, pada segmen garis atau bahkan pada titik terasing, tapi analisitas harus dalam himpunan terbuka. Hal ini mengacu dari definisi bahwa analisitas di suatu titik Z0 menghendaki f aksen Z atau turunan dari Z ada tidak hanya di Z0, tapi di semua titik di dalam sembarang lingkungan Z0, padahal lingkungan merupakan himpunan terbuka. Nah, sifat-sifat analitik yaitu ada 4. Misalnya F dan G analitik pada D, maka yang pertama F ditambah G atau F dikurang G merupakan fungsi analitik. Yang kedua, F dikali G merupakan fungsi analitik. Yang ketiga, F bagi G merupakan fungsi analitik dengan G tidak sama dengan 0. Yang keempat, H sama dengan G bundaran F merupakan fungsi analitik berlaku antara aturan L'Hospital, yaitu limit Fz per Gz di mana Z mendekati 0 sama dengan F aksen Z per G aksen Z dengan Gz tidak sama dengan 0. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Tentukan apakah Fz sama dengan 2Z ditambah 1 per Z pangkat 3 ditambah Z analitik. Penyelesaiannya seperti yang sudah kita ketahui pada sifat-sifat analitik, yaitu F dibagi Z merupakan fungsi analitik dengan G tidak sama dengan 0, maka Z pangkat 3 ditambah Z sama dengan 0. Z dikali Z pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 0, di mana Z sama dengan 0 dan Z pangkat 2 sama dengan min 1. Z sama dengan plus minus akar min 1, atau Z sama dengan plus I atau Z sama dengan min I. Maka Fz analitik pada semua Z kecuali pada Z sama dengan 0 atau Z sama dengan plus I atau Z sama dengan min I. Yang kedua yaitu fungsi harmonik. Fungsi harmonik pada bilangan kompleks yang memuat variabel kompleks sama dengan pada kalkulus yang memuat variabel real, yaitu bila turunan kedua ke X dan ke Y memenuhi persamaan Laplace, yaitu fxx ditambah fyy sama dengan 0. Apabila fungsi Z sama dengan ux, y ditambah iv x, y analitik pada domain D, maka turunan parsial kedua ke X dan ke Y dari komponen-komponennya yaitu uxx, uyy, vxx, dan vyy memenuhi persamaan Laplace. Persamaan Laplace yaitu uxx ditambah uyy sama dengan 0 dan vxx ditambah vyy sama dengan 0.
Apabila diketahui salah satu fungsi harmonik x, y, maka dapat diperoleh fungsi-fungsi lainnya yaitu Vx, y. Sedemikian sehingga Fz sama dengan Ux, y ditambah IV x, y analitik yang secara jelas dapat dikatakan Fz sama dengan Uxx ditambah IVYY analitik bila dan hanya bila U dan V harmonik dan memenuhi persamaan Laplace, maka V sekawan U. Langsung saja kita ke contoh soal. Misalkan Ux, y sama dengan x pangkat 2 dikurangi y pangkat 2 dan Vx, y sama dengan 2xy. Apakah U dan V merupakan fungsi harmonik? Penyelesaiannya, Ux sama dengan 2x, turunan keduanya Uxx sama dengan 2, Uy sama dengan min 2y, turunan keduanya sama dengan min 2, Vx sama dengan 2y, turunan keduanya Vxx sama dengan 0, Vy sama dengan 2x, turunan keduanya sama dengan 0. Maka kita dapat Uxx ditambah Uyy sama dengan 2 ditambah min 2 sama dengan 0. Dan Vxx ditambah Vyy sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Maka U dan V memenuhi persamaan Laplace, maka U dan V merupakan fungsi harmonik. Selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu apakah Fz sama dengan Z pangkat 2 merupakan fungsi analitik dan fungsi harmonik? Penyelesaiannya yaitu Z sama dengan X ditambah YI, Fz sama dengan Z pangkat 2, Fz sama dengan X ditambah YI pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 ditambah I 2X Y. Maka didapat Ux, y sama dengan X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 dan Vx, y sama dengan 2xy. Lalu diturunkan, Ux-nya sama dengan 2x, Uy-nya sama dengan min 2y, Vx-nya sama dengan 2y, dan Vy-nya sama dengan 2x. Sehingga persamaan Cauchy-Riemann yaitu Ux sama dengan Vy atau sama dengan 2x dan Uy sama dengan min Vx sama dengan min 2y. Nah, bilangan realnya yaitu Ux sama dengan 2x, turunan keduanya yaitu Uxx sama dengan 2, Uy sama dengan min 2y, turunan keduanya Uyy sama dengan min 2. Maka Uxx ditambah Uyy sama dengan 0. Ini merupakan turunan kedua. Kemudian bilangan imajinernya yaitu Vxx sama dengan 2y, turunan keduanya Vxx sama dengan 0. Vy sama dengan 2x, turunan keduanya Vyy sama dengan 0. Maka kita tambahkan Vxx ditambah Vyy sama dengan 0. Ini merupakan turunan kedua. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.